Baik, untuk Baik, kasusnya, untuk kasus saya yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Kak Wahyuni, dengan coachingnya yaitu Ibu Ika Yustanti, dan observernya adalah Bu Ika Yunita. Permasalahan yang dihadapi adalah Bu Ika Yustanti bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Yustanti mengajar tanpa buku teks. Bu Ika Yustanti mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Ika Yustanti menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bu Tanti siap? Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Apakah Bu Wahyuni ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Tanti. Ada apa ya Bu Tanti? Saya lihat kok sepertinya Bu Tanti sedang sedih. Monggo sini-sini, barangkali saya bisa membantu. Mohon maaf ya Bu Wahyuni, saya jadi menyita waktu Bu Wahyuni. Nggak apa-apa Bu Tanti, santai saja. Jadi begini Bu, saya butuh seseorang untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai keluh kesah saya. Apakah Bu Wahyuni bisa membantu saya? Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Tanti? Dan menurut Bu Tanti, apa yang Bu Tanti inginkan dari hasil diskusi kita saat ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Wahyuni. Coba sekarang ceritakan apa permasalahan yang sedang Bu Tanti rasakan. Pada saat selesai supervisi mengajar kemarin, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Loh, kok bisa, Bu? Apa yang membuat Bu Tanti mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya ya Bu Wahyuni, masalahnya itu hanya pada sumber belajar saja. Sumber belajar? Sebentar, coba ceritakan mengapa sampai kepala sekolah menegur Bu Tanti masalah sumber belajar. Jadi, kemarin kan menyupervisi saya adalah pengawas sekolah. Nah, beliau tampak keberatan ketika saya menggunakan sumber belajar digital dan tidak menggunakan buku teks. Beliau nampaknya melaporkan kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana tanggapan Bu Tanti mengenai keberatan beliau? Bu Tanti. Sepertinya Bu Tanti sedang ada kendala sinyal. Ketika saya sampaikan hal tersebut, beliau merasa tersinggung. Baik, sekarang saya tanya ya Bu Tanti, apa yang sudah Bu Tanti lakukan mengenai sumber belajar selama proses belajar mengajar Bu Tanti? Saya menggunakan berbagai sumber belajar Bu Ayuni. Saya kadang menggunakan buku di perpustakaan, mengajak anak-anak keluar kelas, menonton tayangan video, lalu kadang anak-anak juga belajar keluar, misal ke museum dan lainnya. Lalu, mengapa Bu Tanti tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan selama ini membuat anak-anak gembira dan memudahkan mereka untuk belajar. Yang terpenting, saya juga sudah mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Menurut Bu Wahyuni, apa saya salah? Wah, sudah bagus Bu Tanti. Lalu bagaimana dengan hasil belajar anak-anak ketika Bu Tanti menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti kita tahu bahwa anak-anak itu kan berbeda-beda, mulai karakteristiknya, gaya belajarnya, dan minatnya. Iya sih ya Bu, selama ini memang ada beberapa anak yang belum maksimal hasil belajarnya. Nah, mungkin pengawas memikirkan seperti itu Bu.
Dia mungkin pikir bahwa ada anak yang bisa belajar dengan menggunakan buku teks. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih Bu. Anak-anak juga memerlukan buku teks untuk panduan belajar mereka. Kenapa saya tidak kepikiran sampai di sana ya Bu? Lalu, mengapa teguran kepala sekolah mengganggu Bu Tanti sejak kemarin? Kan kebetulan sebentar lagi saya naik pangkat Bu. Saya takutnya hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu untuk saya naik pangkat Bu. Tapi kira-kira saya dipanggil nggak ya Bu? Kalau menurut saya ya, Bu Tanti harus siap dipanggil dan Bu Tanti harus menjelaskan kenapa pengawas sekolah bisa tersinggung. Nah, Bu Tanti juga harus refleksi dengan apa yang Bu Tanti lakukan dan kita bicarakan ini. Begitu ya Bu? Baik-baik Bu. Jadi menurut Bu Tanti setelah kita mendiskusikan hal ini, apa yang akan Bu Tanti lakukan? Ren, adikmu. Bentar. Saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan ini Bu. Barangkali kepala sekolah juga memberikan solusi atas permasalahan saya. Selain menemui kepala sekolah, apalagi yang akan Bu Tanti lakukan? Saya juga akan menemui pengawas sekolah dan meminta maaf kepada beliau. Saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar di samping sumber belajar lainnya. Saya juga akan bertanya pada beliau mengapa proses belajar yang baik. Untuk proses pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu? Oh iya, saya akan menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar, mengingat anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Bu. Wah, luar biasa. Langkah yang Bu Tanti ambil sudah sangat tepat. Lantas, komitmen apa yang Bu Tanti lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan tetap mengacu pada kurikulum Bu Ayuni. Saya juga akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar saya. Saya akan berdiskusi dengan beberapa guru yang mata pelajarannya sama dengan saya mengenai proses pembelajaran. Bagus itu Bu. Semoga terlaksana dengan baik ya. Bu Tanti memang hebat. Wah, Bu Wahyuni bisa saja. Terima kasih loh Bu Wahyuni atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi merasa lega dan tidak terbebani. Sama-sama Bu Tanti. Semoga kita menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi anak-anak ya. Iya Bu Wahyuni, kalau begitu saya mau pamit karena kebetulan ada jam mengajar. Monggo Bu Tanti. Silahkan. Terima kasih. Itu tadi adalah Coach Model Tirta dari kasus 3. Monggo Bu Ika Yunita. Iya, bagus sekali Bu Ika Wahyuni. Di sini saya mencoba menanggapi atas kasus 3 yang sudah dipraktikkan oleh Bu Ika Wahyuni dan Bu Ika Yustanti. Di sini saya melihat Coach sudah melakukan perannya dengan sangat baik. Yang pertama, beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Lalu yang kedua, beliau juga sudah memiliki pembawaan yang positif. Yang kedua, beliau memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memotivasi. Lalu yang keempat, beliau juga mampu memandu percakapan dengan sangat baik. Lalu tahapan-tahapan tirtanya juga sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, untuk apa pembicaraan tadi, untuk mencari solusi yang sedang dihadapi oleh Bu Tanti. Lalu di situ ada identifikasi permasalahan, yaitu dari Bu Tanti yang tidak membawa buku teks pada saat supervisi oleh pengawas. Lalu rencana aksinya pun sudah tampak. Tadi ada 2 rencana aksi. Yang pertama adalah menemui kepala sekolah, yang kedua menemui pengawas untuk meminta maaf. Lalu untuk sisi tanggung jawabnya juga sudah tampak. Di situ ada komitmen bahwa Bu Tanti akan tetap mengacu pada kurikulum untuk tetap menggunakan buku teks bagi murid yang memang lebih suka menggunakan buku teks daripada melihat video dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.